Japan Edition with Cindy. Kalau kalian dengar kata Wagyu, apa sih yang langsung terbayang di benak kalian? Marble yang super cantik, daging lembut yang langsung memberi di mulut, atau harganya yang bikin dompet bergetar? Nah, tapi sebenarnya apa sih yang bikin Wagyu begitu spesial? Kenapa sih bisa jadi daging paling terkenal di dunia? Bahkan kenapa Wagyu punya banyak nama berbeda seperti Kobe, Matsusaka, dan Omi? Apakah itu semuanya sama? Atau ada perbedaan besar di baliknya? Nah, di video kali ini aku bakal kupas tuntas semua tentang Wagyu, mulai dari asal-usul dan sejarah Wagyu. Terus aku bakal info juga 4 ras asli Wagyu Jepang yang membentuk karakter rasa yang berbeda. Apa itu branded beef? Kenapa hanya sedikit yang bisa dapat label khusus? Terus juga aku bakal info perbandingan dari 3 Wagyu terbaik di Jepang. Ada Kobe, Matsusaka, dan Omi. Brand Wagyu terkenal lainnya seperti Hida, Yonezawa, dan Saga. Rahasia grade A5, apa maknanya buat rasa dan kualitas, serta perbedaan rasa, aroma, dan lemak tiap daerah di metode peliharaannya. Jadi, kalau kalian pecinta kuliner Jepang, food antusias, atau sekedar penasaran kenapa Wagyu Jepang begitu menggila legenda, stay tune, aku bakal jelasin video Wagyu sedalam mungkin dengan cara yang mudah dipahami dan pastinya dinilai. Oke, untuk yang pertama, aku bakal jelasin tentang definisi, sejarah, dan karakteristik daging sapi Wagyu. Oke, daging sapi Wagyu merujuk pada 4 ras asli Jepang yang telah diternakan sejak zaman dahulu. Berbeda dengan daging sapi domestik yang mencakup semua sapi yang dibudidayakan di Jepang, including sapi perah dan sapi hasil persilangan, Wagyu memiliki klasifikasi khusus. Oleh karena itu, saat memilih daging sapi, penting untuk membedakan antara Wagyu dan daging sapi domestik. Oke, ada 4 ras yang diakui sebagai Wagyu. Yang pertama adalah Kuroge Wagyu, yang kedua ada Akage Wagyu, yang ketiga Nihon Takaku Wagyu, dan Mukaku Wagyu. Awalnya, Wagyu merupakan sapi pekerja yang digunakan dalam pertanian, namun setelah periode Meiji mulai tahun 1860-an dan biaya konsumsi daging mulai berkembang, Jepang berfokus pada peningkatan kualitas daging. Sejak saat itu, memulai manajemen garis keturunan yang ketat serta minimnya persilangan dengan sapi asing. Wagyu berkembang menjadi daging berkualitas tinggi dengan marbling atau lemak yang indah seperti yang kita kenal sekarang. Salah satu alasan Wagyu sangat dihargai adalah kualitas lemaknya. Lemak Wagyu memiliki titik meleleh rendah sehingga langsung meleleh di mulut, menghadirkan tekstur yang lembut yang sulit ditandingi dengan daging sapi lainnya. Marbling yang halus dan merata meningkatkan umami, menghasilkan rasa kaya dan juicy yang menjadi ciri khas Wagyu. Nah, untuk ciri istimewa ini dipengaruhi oleh lingkungan pemeliharaan, jenis dan kualitas pakan, pengelolaan garis keturunan. Jadi itu adalah ciri istimewanya ya. Walaupun berasal dari ras yang sama, setiap daerah memiliki perbedaan rasa dan aroma karena metode pemeliharaan dan kondisi lingkungan yang berbeda. Karena itu pula muncul banyak merek Wagyu terkenal di seluruh Jepang, masing-masing memiliki karakteristik unik dari daerah asalnya. Nah, untuk memahami Wagyu secara menyeluruh, terdapat 3 elemen utama yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah ras, kedua adalah garis keturunan, lalu ada lingkungan pemeliharaan. Dengan memahami ketiganya, kalian tuh dapat memilih Wagyu yang paling sesuai dengan preferensi rasa dan mendapat pengalaman terbaik saat menikmatinya. Oke, setelah tadi aku bahas 4 ras yang diakui sebagai Wagyu, aku info kembali ya. Ada Kuroge Wagyu, Akage Wagyu, Nihon Takaku Wagyu, dan Mukaku Wagyu. Jadi keempat ras ini telah melalui proses pemuliaan dan seleksi ketat selama ratusan tahun sehingga memiliki ciri unik yang mempengaruhi rasa, tekstur, dan kadar lemak pada dagingnya. Dengan memahami perbedaan masing-masing ras, kalian tuh dapat memilih jenis Wagyu yang paling sesuai dengan selera dan kebutuhan kuliner kalian. Oke, yang pertama aku bakal bahas Kuroge Wagyu. Jadi jenis yang paling populer dan paling banyak diternakan di Jepang. Ciri khasnya tuh ya, marblingnya tuh sangat halus dan merata. Terus tekstur super duper lembut, rasa kaya serta umaminya tuh kuat banget. Ketika orang mendengar kata Wagyu, marbling indah Japanese black lah yang umumnya terbayang. Nah, banyak merek Wagyu lainnya seperti Kobe, Matsusaka, Omi, beef berasal dari ras ini. Selanjutnya itu ada Japanese Brown atau Akage Wagyu, memiliki keseimbangan lemak yang lebih rendah daripada
biakan ras ini. Dagingnya tidak terlalu berlemak, tapi tetap juicy. Jadi kalau kalian menemukan tetap juicy bisa pilih ini. Dan rasa dagingnya, daging merah itu kuat dan murni. Oke, ada jenis ras yang ketiga, ada Nihon Takaku Wagyu. Nah, umumnya dibesarkan di wilayah Tohoku dengan sistem pengembalaan bebas. Nah, karakteristiknya dagingnya lebih rapi dan padat, kembalinya meningkat saat dikunyah, sangat cocok untuk steak atau roast beef. Ras ini sangat disukai pecinta loyal beef dengan cita rasa alami yang kuat. Terus, untuk jenis ras beef yang keempat atau yang terakhir itu ada Mukaku Wagyu. Nah, ras ini tuh dinamai karena tidak memiliki tanduk. Jumlahnya sangat terbatas sehingga jarang mau ditemui di pasaran. Ciri utama dagingnya ramping, rasa ringan namun tetap lembut, teksturnya halus karena populasinya terus menurun. Ras ini menjadi salah satu wagyu yang paling langka di Jepang. Nah, daging sapi bermerek adalah sebutan khusus yang hanya diberikan kepada sapi yang dibesarkan di wilayah tertentu dan memenuhi standar kualitas ketat yang ditetapkan oleh wilayah tersebut. Penilaian ini juga hanya mengenai tempat asal, tetapi juga mempertimbangkan garis keturunan, metode pemeliharaan, lingkungan peternakan, penggemukan, hingga pemeringkatan kualitas daging. Itulah mengapa meskipun berasal dari ras wagyu yang sama, rasa dan kualitasnya bisa berbeda antar wilayah. Nah, bagaimana daging sapi bermerek ditentukan? Oke, jadi aku bakal kupas tuntas semuanya. Yang pertama adalah penentuan daging sapi bermerek umumnya didasarkan pada dua kriteria utama. Ingat ya, dua. Yang pertama adalah kondisi geografis. Nah, daging sapi harus dipelihara dalam wilayah tertentu seperti prefektur, kota, atau desa. Terus ada standar pemeliharaan dan produksi. Jadi untuk aturan mengenai metode pemeliharaan, jenis pakan yang digunakan, lama masa penggemukan, usia sapi saat dipotong, standar ini mengurangi variasi kualitas sehingga hanya sapi yang memiliki kriteria tertentu yang layak mendapatkan label merek nasional. Lalu mengapa asal wilayah dan garis keturunan penting? Oke, jadi garis keturunan berperan besar dalam menghasilkan marbling, kelembutan, dan kualitas daging. Iklim, kualitas air, serta ketersediaan pakan juga berbeda di setiap wilayah sehingga mempengaruhi rasa dan aroma khas daging. Karena itulah nih, setiap merek wagyu memiliki keunikan karakter sesuai lingkungan asalnya. Oke, jadi contoh persyaratan sertifikasi. Jadi beberapa wilayah mensyaratkan seperti ini nih. Peringkat kualitas daging minimal tertentu untuk dikirim ke pasar. Bentuk penilaian meliputi kualitas lemak dan kekencangan daging. Usia sapi harus dalam rentang khusus ya, Silsilah harus mencakup garis keturunan yang ditentukan. Setiap daerah memiliki aturan sertifikasi sangat detail untuk menjaga reputasi. Lalu, mengapa sertifikasi itu penting? Dengan adanya standar dan sertifikasi, reputasi merek itu tetap terjaga. Konsumen bisa membeli dengan lebih percaya diri, membantu memahami nilai kualitas yang tidak bisa dinilai hanya dari tempat asal. Bahkan untuk jenis wagyu yang sama, rasa dan tekstur bisa sangat berbeda tergantung daerah. Karena itu, memperhatikan label merek dapat membantu kalian memilih wagyu yang paling sesuai dengan selera kalian. Oke, selanjutnya adalah perbedaan 3 daging sapi wagyu terbesar di Jepang. Ada Omi, Matsusaka, dan Kobe. 3 merek wagyu yang paling ternama di Jepang ini, yang tak ulang ya, ada Omi, Matsusaka, dan Kobe dianggap sebagai wagyu kelas atas yang mewakili kualitas terbaik di seluruh negeri. Ketiganya berasal dari ras sapi yang sama, yaitu Japanese Black, namun memiliki latar belakang sejarah, lingkungan perkembangan, serta metode perkembangbiakan yang berbeda. Faktor-faktor inilah yang membuat tiap merek memiliki karakter rasa, aroma, dan kualitas lemak yang unik. Yang pertama adalah daging sapi Omi atau Omigyu. Dibesarkan di prefektur Shiga, Omi dikenal sebagai merek wagyu tertua di Jepang. Wilayah ini kaya akan sumber air yang berkualitas tinggi, terutama di Danau Biwa, yang berperan penting dalam perkembangan ternak dan kualitas dagingnya. Omi memiliki tekstur yang lembut, halus, dan empuk dengan rasa lemak yang manis, ringan, dan mudah dinikmati. Konsistensi kualitas yang telah terjaga sejak lama menjadikan sebagai salah satu wagyu klasik yang
Wagyu ini terkenal karena metode penggemukan yang sangat teliti. Hanya sapi betina yang belum pernah melahirkan yang digunakan. Mengikuti standar pemeliharaan yang ketat untuk menjaga kualitas yang terbaik. Lemaknya memiliki margin halus yang menghasilkan sensasi lumer di mulut, aromanya yang kaya serta rasa dagingnya yang dalam dan penuh kelezatan membuat Matsu Saka menjadi pilihan favorit pecinta Wagyu premium. Nah, selanjutnya adalah Wagyu Kobe. Nah, kalau ini pasti orang Indonesia pasti sering banget dan udah familiar banget dengan daging sapi Kobe. Tapi kalian tahu nggak sih detailnya daging sapi Kobe ini gimana? Jadi daging sapi Kobe berasal dari sapi Tajima yang dibesarkan di prefektur Hyogo yang dipilih melalui standar yang sangat ketat. Pengolahan garis keturunan yang cermat memastikan kualitas dan konsistensinya. Ciri khas Kobe terletak pada teksturnya yang lembut, keseimbangan ideal antara daging tanpa lemak dan lemak, serta rasa umami yang kuat. Sangat saat dipanggang, daging ini pun mengeluarkan aroma elegan yang dan rasa yang kaya. Tak heran Kobe memiliki proses sertifikasi paling ketat di seluruh Jepang. Kesimpulannya, jadi kalian selain kalau kalian ke Jepang pengen nyobain Kobe, kalian juga bisa nyobain Omi dan Matsu Saka. Nah, untuk perbandingan ini, Omi rasanya lebih lembut, ringan, dan mudah dinikmati. Matsu Saka tuh lebih halus, lumer di mulut, dan rasanya tuh lebih dalam banget. Kalau Kobe, teksturnya tuh sangat lembut, aromanya elegan, dan umaminya kuat. Gimana? Kalian akan pilih dari ketiga itu, kalian akan pilih kualitas Wagyu yang mana? Selanjutnya ada merek lain juga yang terkenal, ada Hida, Yonezawa, Saga, dan lainnya. Selain ketiga merek utama yang tadi disebut, Jepang juga memiliki banyak dari sapi ternama lainnya yang di berbagai wilayah masing-masing memiliki karakteristik yang unik, mempengaruhi iklim daerah, metode pengembangbiakan dan manajemen garis keturunan. Pada bab ini kita bakal mengenal 3 merek yang paling populer, yaitu Hida, Yonezawa, dan Saga. Oke, pertama aku bakal bahas tentang Hida. Oke, daging sapi Hida atau Hidaku dibesarkan di prefektur Gifu. Daging sapi Hida terkenal dengan teksturnya yang halus dan empuk, marblingnya indah dan menghasilkan rasa lemak yang manis. Gifu memiliki perbedaan suhu yang cukup drastis antara musim panas dan musim dingin, menciptakan lingkungan ideal untuk beternak sapi. Jadi daging sapi Hida sangat populer sebagai steak dan yakiniku di seluruh Jepang. Selanjutnya ada Yonezawa Gyu atau daging sapi Yonezawa. Dibesarkan di wilayah Okitama, prefektur Yamagata, daging sapi Yonezawa terkenal karena keseimbangan sempurna antara daging tanpa lemak dan lemaknya. Marblingnya lembut sehingga rasa daging tidak terasa terlalu berat. Iklim dingin di Yamagata membantu menghasilkan tekstur daging yang lebih padat dengan umami yang kuat, cocok untuk sukiyaki dan sabu-sabu. Oke, selanjutnya ada Saga Gyu atau daging sapi Saga. Berawal dari prefektur Saga, merek ini terkenal karena standar kualitas yang sangat tinggi. Dagingnya empuk dengan marbling halus dan rasa lemak yang bersih. Lingkungan Saga yang hangat serta kualitas air dan pakan yang baik menjaga konsistensi rasa daging. Sangat cocok untuk hidangan panggang seperti ini. Nah, selain ketiga merek tersebut masih banyak Wagyu unggulan lain seperti Miyazaki Gyu, lalu Shimakuroge, hingga Naisa Wagyu, merek-merek lainnya. Perbedaan metode pemeliharaan di masing-masing daerah menghasilkan cita rasa yang unik dan aroma yang unik juga, meskipun semua berasal dari ras Japanese. Selanjutnya kita bakal bahas pemeringkatan daging sapi Wagyu, apa itu A5 dan bagaimana cara membacanya. Nah, label seperti A5 dan B4 merupakan penilaian resmi berdasarkan standar Japan Meat Grading Association. Nilai ini tuh berdasarkan 2 faktor. Oke, jadi faktor yang pertama adalah tingkat hasil A, B, atau C. Nah, menunjukkan seberapa banyak daging yang dihasilkan dari satu ekor sapi setelah tulang dan lemak berlebih dihilangkan. Nah, kalau A itu hasilnya tinggi, kalau B hasilnya standar atau normal ya. C itu hasilnya lebih rendah. Jadi catatan penting, grade A bukan indikator rasa, hanya jumlah daging yang dihasilkan. Jadi misalnya, seperti aku bilang, kalau aku berarti banyak daging yang bisa diambil dari setiap ekor sapi. Kalau 2 itu standar, kalau 3 itu lebih sedikit. Nah, lalu ada tingkat kualitas daging. Ini baru yang menentukan kualitas dari dagingnya. Jadi dari angka 1 sampai angka 5. Dinilai dari marbling, terus juga dinilai dari warna dan kilau daging, terus juga dinilai dari tekstur daging, terus lanjut ada kualitas lemak. Jadi nilai 4 dan 5 dianggap kualitasnya tinggi. Nah,
warnanya. Kalau kalian misalnya pilih pasti pilih A5, B5 atau C5. Jadi meskipun satu sapi hanya menghasilkan sedikit, tapi yang penting adalah nilainya yang 1 sampai 5 itu yang paling penting. Jadi tingkat hasil A dan kualitas dari 5 dianggap kelas tertinggi di pasar. Namun A5 juga belum tentu cocok untuk semua orang ya. Jadi marblingnya yang sangat kaya bisa terasa terlalu berat bagi yang suka daging lebih padat dan minim lemak. Jadi kesimpulannya tuh gunakan penilaian sebagai panduan, tapi pilih sesuai selera kalian. Jadi misalnya kalian nggak suka terlalu berlemak, kalian bisa pilih yang lain, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Selanjutnya adalah mengapa sih setiap merek wagyu itu rasanya berbeda? Perbedaan rasa setiap wagyu dipengaruhi oleh kombinasi faktor. Faktornya apa aja sih? Oke, aku bakal spill ke kalian. Yang pertama adalah pakan dan metode pemeliharaan. Jenis pakan contohnya beras, jagung, jerami, padi. Durasi penggemukan, lingkungan ternak, hingga tingkat stres sapi. Semuanya mempengaruhi keempukan dan aroma daging. Lanjut, ada marbling dan titik leleh lemak. Jadi marbling halus itu teksturnya lebih lumer. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau marblingnya itu lebih halus, berarti teksturnya itu pasti lumer. Titik leleh rendah, aroma lemak lebih harum. Terus ada beberapa wilayah menghasilkan rasa lemak yang ringan, sementara yang lain itu lebih kaya dan vitamin. Oke, lalu ada garis keturunan dan lingkungan seperti yang sudah bilang. Walaupun sama-sama jalan baik, setiap daerah memiliki genetik unggulan berbeda. Iklim, air, tanah juga memiliki pengaruh besar terhadap rasa. Intinya, karakter setiap merek wagyu adalah hasil perpaduan antara faktor alami dan teknik pemeliharaan yang unik. Terus, aku bakal kasih tips ke kalian nih, cara menikmati wagyu. Contohnya kayak memanggang, memasak, dan memilih potongan. Jadi untuk mendapatkan rasa terbaik dari wagyu, gunakan api sedang agar lemaknya itu meleleh lebih perlahan. Jaga bagian dalam itu tetap juicy. Terus pilih potongan sesuai hidangan. Contoh nih, hidangan potongan yang cocok steak sirloin. Steak itu sirloin atau tenderloin di fillet kan. Yakiniku itu ada ribeye sama short rib. Terus ada sup atau rebusan, ada shark, ada shoulder. Jadi saat membeli, pilih warna merah cerah, lemaknya bersih, periksa asal merek dan medianya juga. Saat makan di restoran, lebih baik pilih yang jelas menampilkan asal dan cara pengolahan daging. Oke, jadi cara memilih daging sesuai selera. Tadi kan cara pilih daging sesuai dengan masakan yang bakal kalian masak nih. Kalau ini cara pilih daging sesuai selera kalian. Yang pertama adalah untuk pecinta rasa kaya, kalian bisa pilih daging sirloin, tenderloin, chuck loin. Cocok untuk steak yang kini porsi tebal. Rekomendasinya itu porsi steak sekitar 150 sampai 200 gram lah. Terus ada wilayah ini. Jadi untuk orang yang diet, jadi dan rasa lebih daging filet, nah itu bisa pilih filet, roast atau knuckle. Terus untuk cocok untuk tumis, rebusan shabu-shabu, teksturnya padat, rasanya tuh umami dan kuat banget. Lanjut ada baby atau kalbi. Nah kalau kalian ke restoran itu pasti sering lihat ada kalbi. Nah untuk yang suka lemak gurih, bagian perut seperti brisket dan short plate. Jadi marblingnya tuh banyak juice-nya saat dipanggang. Jadi beberapa potongan rare-nya seperti toxin kalbi bisa bernilai premium banget. Oke, sekian informasi dari aku mengenai wagyu. Jadi aku udah jelasin ke kalian sejarahnya, karakteristik, jenis-jenisnya, rasnya. Jadi buat memudahkan kalian kalau pengen makan wagyu. Jadi biar kalian nggak bingung kira-kira wagyu yang mana ya yang bakal aku pilih. Terus kalau kalian yang ke Jepang, jadi nggak cuma kalian bisa cobain Kobe beef, bisa cobain wagyu yang lain. Kalau kalian pengen aku bahas info-info yang lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa